Tentu saja, saudara, Quran yang 30 juz, 114 surah, 6 ribuan ayat lebih itu, pola dan tipe ayatnya kan beragam. Tuh. Kalau Anda amati, Anda baca dan Anda amati, itu beragam polanya, tipenya. Nanti Anda dapatkan ada pola perintah, kan? Ada larangan, ada nasihat, ada kisah masa lalu, ada proyeksi masa depan, bercerita tentang kegaiban, ya, informasi bahkan, ya, ketentuan-ketentuan, macam-macam sudah. Ada spirit ilmu pengetahuan dan lain-lain. Jadi singkatnya Quran itu kaya, kaya sangat kaya dengan spektrum yang begitu luas, spektrum informasinya yang sangat sangat luas. Ya. Jadi dulu kita sebut apa itu laksana apa ya permata ya, permata atau berlian yang semua sisi dari berlian itu bisa memancarkan cahayanya. Begitu kayanya dan begitu luasnya spektrum yang dibicarakan oleh Quran itu. Nah, tugas Nabi dan umat lah untuk mewujudkannya secara praksis dalam kehidupan. Kan? Tugas Nabi dan Nabi akan menuntun umatnya untuk apa? Untuk bisa mewujudkan semua itu tuh, di dalam kehidupannya. Jadi ada best practice. Nabi lah itu menjadi best practice dari Quran. Nabi menjadi best practice bagi Quran. Ya. Nah, bahkan disebutkan dalam riwayat itu kan akhlak Nabi itu kan Quran toh. Ya, tentu saja tidak semua hal Nabi bisa berikan eh, praktisnya kan, karena ini tadi spektrumnya yang luas sekali. Misalnya tentang spirit keilmuan kan tidak semua Nabi bisa tahu di situ. Tapi ketentuan-ketentuan agama yang sifatnya ibadah mahdha, itulah yang Nabi beri tuntunan. Kalau yang lain diberi keluasan kepada umat untuk bisa nanti menggalinya sendiri. Seperti ya hal yang terkait dengan ilmu itu. Disitulah peran nanti Muslim. Ya kan? Nah, Quran sebagai hudan itu kan meniscayakan adanya tablik. Dia hudan. Nah, apa namanya, harus tersampaikan. Makanya Nabi sudah mencontohkan, Nabi sampaikan kepada keluarga, sampaikan para sahabat, ya kan? Para sahabat turun lagi ke tabi'in, dari tabi'in turun lagi ke tabi'in, terpencarlah sudah ke sejumlah wilayah di dunia kan, sampai Spanyol, sampai Mesir, sampai Damaskus, sampai uh, apa namanya Iran, Irak sekarang tuh ya, Mesopotamia dulu, Indochina bahkan ke Asia Tenggara kan terpencar sudah ya. Nah, itulah tablik, ada proses penyebaran, proses penyampaian. Nah, di situ komunikasi kan memegang peran penting. Jadi ada komunikasi ya dalam berupa dakwah, dalam berupa pendidikan ya, dalam berupa kebijakan-kebijakan otoritas tertentu ya. Nah, tablik sendiri ini yang bermakna aktivitas dakwah. Dan dakwah tidak bisa tidak, harus ada. Itulah terkait dengan komunikasi. Nah, aktivitas komunikasi. Untuk apa? Untuk suatu perubahan cara pandang, perubahan kehidupan yang dibingkai dalam ya, spirit Quran. Toh. Jadi Quran hadir dalam rangka memberikan perubahan-perubahan tertentu yang memungkinkan untuk dirubah. Kan tidak semua harus dirubah. Tidak semua harus dirubah. Ya. Banyak hal-hal kebaikan-kebaikan yang sifatnya natural, sifatnya universal, diterima semua manusia, bahkan agama menerimanya, itu dipertahankan, dijaga itu. Jadi tidak semua harus dirubah. Yang dirubah itu ya hal-hal yang memang esensial, yang memang pada suatu masa tertentu, jauh sekali dari spirit Quran. Apa contohnya itu? Contohnya tauhid. Tauhid itu sangat esensial, bagaimana mengesahkan Tuhan. Nah, karena dalam perjalanan kehidupan peradaban manusia, banyak yang jauh lari dari prinsip tauhid. Sementara para nabi hadir dalam rangka itu kan, membangun, mengkampanyekan, ya supaya bisa dipahami tentang konsep tauhid. Ya, ma'rifatullah, mengenal Tuhan kan. Itulah tugas para nabi yang paling esensial. Nah, kalau ada orang yang menyelisih itu kan diingatkan oleh Quran.
ya dilakukan. Hati-hati kan. Ada konsep yang harus Anda pegangi untuk bisa hidup bahagia dunia akhirat. Ya, itulah salah satunya konsep konsep tauhid toh. Oke.